sudah masuk jam ke-5.06. Jadi silakan berdoa dalam hati. Ya, silakan berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Anda Rian Anda di Nasari, Yuniati, Diana Tantiwi, Selvia, Septriani, Siti, hadir, Yasef. Jadi ada satu orang yang tidak hadir, siapa tadi berdoakan? Ya, kita doakan semoga cepat sembuh, kalau dia sakit dan kalau dia masih dalam keadaan berhalangan masuk, semoga nanti dia bisa beraktivitas kembali dan masuk kembali kita bergabung di sekolah lagi. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Ya, silakan kalian perhatikan ke depan. Sebelum Ibu jelaskan tujuan pembelajaran, silakan perhatikan di depan. Ada apa di depan ini? Gambar yang pertama itu gambar apa? Yang kedua, langit. Ya, ada langit. Yang ketiga, ya, ada daratan, lautan dan lain sebagainya, tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, pesawat angkasa. Ya, pesawat angkasa. Baik, ada yang bisa menyimpulkan dari tempat gambar di sana? Ya, kalau kita lihat gambar di sana, apa yang terbesit di pikiran kita? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Lestari. Apa Lestari? Silahkan perhatikan gambar di sana. Ya, nanti kita masuk ke pelajaran kita, materi kita. Dari gambar itu dapat saya simpulkan bahwasanya sangat jelas terlihat bagaimana kekuasaan Allah. Dapat dilihat dari astronot dengan teknologi yang baru bisa naik ke angkasa terus menajamkan bendera. Ada juga gambar langit dan bumi, terus pemandangan yang bisa kita lihat dengan indah. Kemudian ada pesawat yang bisa terbang tinggi. Ya, menurut saya itu tanda-tanda kebesaran Allah yang patut disyukuri. Ya, baik, bagus ya. Bagus sekali ada tanggapannya. Berarti kita melihat sesuatu itu tidak hanya dilihat langsung menceritakan ke orang lain. Kita lihat dulu, kita perhatikan dulu isi dari apa yang sudah kita perhatikan di gambar. Nah, sekarang perhatikan sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita bahas tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, di sana ada tujuan pembelajaran. Yang pertama kita supaya pembelajaran kita itu kita bisa membaca dengan tertil surat yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini, ya, tentang surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis yang berkaitan dengan membiasakan berpikir kritis. Ya, itu tahap yang pertama membaca. Yang kedua, tahap yang kedua itu menghafalkan. Setelah kita bisa membaca, kita hafalkan ayat tersebut. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempresentasikan. Ya, kita diskusikan, terus kita presentasikan, kita paparkan. Baik, dari tujuan pembelajaran di sana kita bisa ambil kesimpulan bahwa materi kita pada hari ini adalah membiasakan berpikir kritis. Ya, di situ ada dua materinya. Karena kita ambil satu materi saja dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti baru kita bahas yang keduanya. Jadi kita hanya membahas membiasakan berpikir kritis. Ya, tentang berpikir kritis. Perhatikan. Nah, nih asal pengertian dari berpikir kritis. Yang menurut bahasa itu di situ ada al-fikr. Al-fikr itu adalah kekuatan yang menembus satu objek, ya, sehingga menghasilkan pengetahuan. Benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian tadi,
bahwa dalam menerima berita itu ya harus disaring dulu ya, harus dilihat dulu asalnya dari mana. Benar dicontohkan tadi seperti apa tadi, kipas angin tadi ya, kipas anginnya bisa bergerak ya, muncullah inisiatif untuk mencari tahu ya, itu kalimat contoh sederhana sebenarnya ya, tapi kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita cari tahu dulu apa informasinya apa, baru kita bisa cerita ke orang lain dengan menyimpulkan dari hasil apa yang kita sudah perhatikan. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi berpikir kritis itu disebutkan bahwa kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional. Ya, rasional apa? Sesuai dengan akal pikir. Ya, yang meliputi kemampuan untuk berpikir independen. Ya, secara menyeluruh. Kalian perhatikan, di sini ada ayat yang berkaitan dengan berpikir kritis. Ya, ini jadi bahan nanti setelah kita baca kita hafal. Kalian perhatikan di sini, kita baca sama-sama ya. Ibu membacakan dan silakan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Waqtilafil laili wan nahar. Waqtilafil laili wan nahar. Ayatil liulil albab. Ayatil liulil albab. Ayat 191-nya. Alladzina yadhkuruna Allah. Alladzina yadhkuruna Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta. Khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta. Hadza batila. Hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Subhanaka faqina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Baik, ini sudah duduk perkelompok masing-masing ya? Ya. Tanpa ibu arahkan lagi karena kita minggu kemarin itu sudah lakukan asesmen awal ya, dengan cara pengelompokan secara berdiferensiasi ya. Jadi sesuai kelompoknya masing-masing tanpa ibu arahkan lagi. Dan sekarang kita langsung masuk ke pembahasan kita. Kemarin itu sudah presentasi, sudah 3 kelompok dan sisanya ini masih ada 1 yang belum maju dan belum mempresentasikan. Silahkan kelompok yang lain memperhatikan hasil dari diskusi dari kelompok yang terakhir ya. Kelompok apa? Kelompok 4. Silakan maju yang belum presentasi. Ya, kelompok Lestari, silakan maju ya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang berpikir kritis yang disampaikan pada Lestari. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan apa itu berpikir kritis. Nah, di makalah ini sudah dijelaskan menurut beberapa ahli tentang berpikir kritis itu sendiri. Dapat teman-teman lihat. Nah, di sini saya akan menyimpulkan saja dari beberapa pendapat tersebut sehingga
Sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya berpikir kritis itu adalah kemampuan berpikir secara logis, mendetail, dan mendasar sehingga menciptakan ide-ide, gagasan-gagasan yang cemerlang. Itu menurut kami. Selanjutnya, aspek-aspek berpikir kritis. Masih mengutip dari situs yang sama, setidaknya ada 5 aspek yang menjadi parameter kemampuan berpikir kritis yang harus dimiliki setiap individu, yaitu seperti elementary clarification. Aspek ini memberikan penjelasan sederhana dengan memfokuskan pertanyaan, menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan yang membutuhkan penjelasan atau tantangan. Yang kedua, basis support. Dalam hal ini berpikir kritis dapat membangun keterampilan dasar dengan mempertimbangkan kredibilitas sumber dan melakukan pertimbangan observasi. Setelah hasil presentasi kami membuka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 4. Berikan contoh berpikir kritis dan manfaatnya. Habis olahraga dan masa panas. Kemudian teman-teman masuk ke kelas, teman-teman menghidupkan kipas angin. Nah, teman-teman jadi berpikir, apa sih yang membuat kipas angin itu bisa hidup? Bagaimana sih elektronik itu bekerja? Teman-teman membuka internet dan mencari tahu. Lalu teman-teman dapat mendapatkan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Itu juga sudah termasuk dengan berpikir kritis. Ya, maksudnya di mana teman-teman penasaran, lalu teman-teman mencari tahu, itu juga sudah termasuk berpikir kritis. Nah, manfaat yang kita dapatkan dari berpikir kritis yaitu kita dapat mengetahui informasi yang banyak sesuai dengan data yang relevan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Ya, ada beberapa pertanyaan, silakan di. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan mengenai materi hari ini yaitu berpikir kritis. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan bahwasanya berpikir kritis adalah kemampuan kita dalam memperoleh gagasan dan ide-ide yang cemerlang dengan tujuan agar kita dapat menilai suatu informasi agar kita tidak salah dalam menyerapnya. Dengan manfaat kita dapat memperoleh informasi yang banyak sesuai dengan data yang relevan. Itu saja hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi itu hasil presentasi kelompok terakhir ya. Sudah sangat cukup baik lah, sudah cukup baik ya. Jadi kalau di dalam diskusi harusnya ada kolaborasi ya, harus ada interaksi langsung dengan kelompoknya masing-masing. Itu sudah cukup, penilaiannya sudah cukup baik. Hanya satu yang belum terpenuhi ya, di dalam Canva yang kalian buat itu hanya satu yang belum tercantum ya. Kita sesuai dengan mata pelajaran kita dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dipaparkan Ibu sebelumnya ya, harus ada ayat yang menjelaskan. Artinya kita punya dasar hukum ya. Ada sumber hukum kita ya, kita ada patokan atau landasan. Sebelumnya hanya itu yang perlu diperbaiki kelompok 4 dan yang lainnya itu sudah cukup baik, Ibu anggap sudah cukup baik.
Kita lanjutkan saja dulu ya. Untuk penilaiannya nanti Ibu bagi. Ada yang mau bertanya? Sebelum Ibu lanjutkan? Ada bertanya? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dari hasil presentasi yang kemarin-kemarin, dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang baru saya mempresentasikan, silakan tugas kalian itu tadi sudah divideokan ya, sudah divideokan dan kalian satukan dengan kampanye, kalian jadikan satu dan kalian upload ke YouTube. Nanti hasil kalian upload nanti, ya, ambil linknya dan kirimkan ke Ibu. Itu jadi tugas. Ya, nanti Ibu ambil nilai kalian selain dari hasil diskusi kelompok, dari konten yang kalian buat. Kalian membuat konten di YouTube dari hasil presentasi kalian kelompok kalian. Paham ya? Jangan lupa tugas tadi di rumah. Silahkan kalian upload videonya nanti di YouTube dan kirimkan linknya ke Ibu. Ya Bu. Nah, itu tidak lagi Ibu ulangi sekali lagi ya. Hanya 2 kali ini. Dan untuk tugasnya silakan dikumpul untuk minggu depan ya. Tunggu ya. Ya, Bu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan? Ya, Ibu cukupkan kali ini, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.